As-sifatul tsaniyatu. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatu utawi sifat at-tsaniyatu kang nomor loro. At-tsaniyatu kang nomor loro, al-wajibatu kang wajib lahu ta'ala kedue Allah ta'ala. Iku al-qidamu dhisik, iku al-qidamu dhisik. Wa ma'nahu utawi artine qidam, wa ma'nahu utawi artine qidam iku adamul awaliyati ora onone kawitan. Iku adamul awaliyati ora onone kawitan. Fa makna qaulillahi ta'ala moko utawi makna onone Allah ta'ala iku qadiman zat kang dhisik. Iku qadiman zat kang dhisik. Annahu satemene Allah ta'ala, annahu satemene Allah ta'ala iku la awwala ora ono awal iku maujud. Iku la awwala ora ono awal iku maujud li wujudihi kedue wujude Allah, li wujudihi kedue wujude Allah. Bi khilafi zaidin kelawan nulayani zaid, bi khilafi zaidin kelawan nulayani zaid. Masalah ing dalam umpamane, masalah ing dalam umpamane. Fawujuduhu mongko utawi wujude zaid, fawujuduhu mongko utawi wujude zaid lahu kedue zaid iku awalun kawitan, iku awalun kawitan. Wahua utawi awal, wahua utawi awal iku khalqun nutfati terciptane mani, iku khalqun nutfati terciptane mani. Allati khuliqa kang den ciptaaken sapa zaid, allati khuliqa kang den ciptaaken sapa zaid minha saking mani, minha saking mani. Ini masuk ke sifat yang kedua. Setelah kemarin yang pertama sudah kita bahas panjang sekali ya, sampai beberapa kali pertemuan mengenai sifat wujud ya, mengenai sifat wujud, dan banyak sekali ada istilah-istilah yang kita bahas mulai dari jirim, arol, apa bedanya, kemudian hubungannya dengan sifat wujud itu seperti apa, terus kemudian dalilnya bagaimana, kebaruannya jirim dan arol seperti apa, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya di minggu lalu. Nah, di sini kita masuk ke sifat wajib bagi Allah yang kedua, yaitu apa? Qidam ya. As-sifatul tsaniyatu al-wajibatu lahu ta'ala al-qidam. Sifat kedua yang wajib bagi Allah adalah sifat qidam, yang artinya terdahulu.
terdahulu dari apapun yang ada di dunia ini. Jadi apapun yang ada di dunia ini itu tidak lebih dulu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya terdahulu itu kidam ya. Wa ma'nahu, apa sih makna kidam itu? Maknanya adalah wa ma'nahu adamul awaliyati. Maknanya adalah tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau segala sesuatu di dunia ini selain Allah itu mesti ada permulaannya, ada awalnya. Kapan dia ada, kapan dia tidak ada, itu mesti ada permulaannya. Makanya sifat terdahulunya Allah ini berbeda dengan sifat terdahulunya manusia. Kalau sifat terdahulunya manusia misalnya, mungkin orang tua kita semua itu lebih dulu daripada kita di dunia, ya kan? Beliau berdua orang tua kita itu terdahulu, lebih dulu daripada kita di dunia ini. Tapi kalau sifat kitanya Allah itu berbeda. Orang tua kita lebih dulu dari kita, tapi mbah kita itu lebih dulu daripada orang tua kita. Mbah kita lagi sebelumnya itu lebih dulu lagi dan seterusnya. Berarti kan ada awalnya ya, ada permulaannya. Kalau permulaan manusia diciptakan itu siapa? Nabi Adam. Jadi ada awalnya. Terus kemudian misalnya hewan makhluk hidup itu juga ada awalnya. Kayak misalnya bumi alam semesta itu kan juga ada awalnya. Banyak teori yang menyebutkan ada dahulu tumbukan, ada Big Bang dan seterusnya ya. Itu kan berarti ada permulaannya, ada awalnya. Nah ini berbeda dengan sifat kidam atau terdahulunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada awalnya. Ya ada saja, tidak ada permulaannya, itu tidak ada. Fa makna qaulillahi ta'ala qadiman. Makna dari adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang terdahulu. Maknanya sifat kidam itu selain tadi ya. Yang pertama maknanya adalah tidak ada permulaan. Terus ini lagi makna dari sifat kidam, annahu la awwala li wujudihi. Bahwasanya tidak ada awal bagi wujudnya Allah. Bi khilafi Zaidin masalah. Berbeda seperti Zaid misalnya. Ini Zaid ini diumpamakan manusia ya di sini ya, berbeda dengan Zaid. Maknanya tidak ada permulaan bagi wujudnya Allah, berbeda dengan Zaid. Wa huwa khalqun nutfati. Oh, belum. Fa wujuduhu lahu awwalun. Berbeda dengan Zaid. Kenapa berbeda? Nah, ini dijelaskan. Fa wujudu lahu awwalun. Wujudnya Zaid itu ada permulaannya. Kalau wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu la awwala li wujudi. Tidak ada permulaan bagi wujudnya Allah. Tapi kalau wujudnya Zaid itu ada permulaannya. Awwalun li wujudi. Ada permulaan bagi wujudnya Zaid. Nah, apa awalnya terwujudnya Zaid itu? Ada Zaid misalnya ya, diumpamakan ada Zaid. Oh, dia itu ada permulaannya. Nah, permulaannya apa? Di sini dijelaskan bahwa permulaannya Zaid adalah khalqun nutfati, terciptanya mani. Kalau nggak ada mani ya Zaid nggak ada, gitu, ya kan? Ya tidak hanya Zaid, semua kita yang ada di sini itu bermula dari situ, kecuali Nabi Adam ya. Nabi Adam dan Hawa berbeda. Tapi kalau yang lain manusia-manusia setelah Nabi Adam dan Hawa itu tercipta awalnya ya, permulaannya itu khalqun nutfati, tercipta dari mani. Nah, semuanya ya, meskipun kita sekarang mungkin penamaannya berbeda ya, penamaannya seperti ini, tapi permulaannya dulu ya dari situ. Kalau nggak ada mani ya kita nggak ada, ya kita nggak ada di sini semuanya, baik laki-laki maupun perempuan semuanya sama. Sebenarnya kalau kita telusuri dari segi ilmiah gitu ya, sebenarnya tidak hanya mani. Kalau cuma mani itu ya nggak mungkin ada manusia, ya kan? Harus ada pasangannya ya, berupa sel telur. Kalau cuma mani saja ya buat apa? Genosida, buang pembunuhan massal gitu ya. Mati semua itu mati kalau misalnya tidak ada sel telur, ya kan? Jadi harus ada pasangan dari mani itu. Kalau cuma mani tok ya nggak bisa. Ini sebenarnya ada lanjutannya, cuman ini hanya untuk mempermudah menjelaskan permulaan tadi itu. Jadi mani harus ada kameranya
sel telur supaya bisa menjadi seorang zaid. Jadi harus ada permulaan. Khalqun nutfati allati khuliqa minha, yang mana manusia atau zaid itu diciptakan dari mani tersebut. Ya dari mani, harus panjang ya prosesnya, kalau kita bahas nanti bakalan lama. Jadi ada mani, sel telur, kemudian ada bertemunya. Kalau cuma ada mani dan sel telur tok ya nggak bisa juga, harus bertemu juga dan seterusnya. Gitu. Oke, jadi intinya di pembahasan ini menjelaskan tentang makna dari sifat kita, yang artinya kalau sifat kita Allah itu tidak memiliki permulaan. Mungkin manusia juga ada yang terdahulu, tapi terdahulunya manusia itu ada permulaannya, ada yang mengawali berupa apa? Tadi di sini dicontohkan berupa mani itu tadi. Ya, kalau bagi sifat hitamnya Allah yang nggak ada awalnya, ya, tidak ada permulaannya tadi. Begitu. Oke, jadi tenang saja semua bapak yang ada di sini, semua bapak yang ada di sini itu berperan untuk menjadikan manusia bahagia. Oke, diciptakan oleh Allah, tapi kan dia ada itu. Misalkan sampai di sini ada itu ya karena orang tuanya gitu kan. Nanti kalau ada manusia baru lagi misalnya dari sampai dari jenengan, ya jenengan yang berperan menjadikan dia ada. Bukan berarti yang menciptakan itu, bukan. Cuma sebagai perantara dia ada, itu harus ada manusia sebelumnya gitu ya. Jadi manusia kita sekarang yang ada di sini ini juga ada karena ada manusia yang sebelum kita, yaitu orang tua kita. Kalau nggak ada, ya kita nggak akan tercipta di dunia ini, ya kan? Nah itu adalah satu hal yang sangat patut untuk disyukuri ya. Sangat patut untuk disyukuri karena kita ada di sini bisa lahir, bisa berkarya, bisa ngaji, bisa belajar, bisa yang lain-lain, makan, minum dan seterusnya ya. Nah itu perlu disyukuri karena kita bisa seperti itu salah satunya ada peran orang lain, yaitu orang tua kita sebelumnya gitu ya. Jadi tidak serta-merta kita itu ada wis gitu kan, enggak. Meskipun kita hidup punya keinginan sendiri, punya apa ya, punya kehidupan sendiri yang berbeda mungkin dari orang tua kita ya, kehidupan yang berbeda, tapi kita ada bisa melakukan itu salah satunya adalah karena jasa ya, karena peran dari orang tua kita sebelumnya. Jadi meskipun serenggan-renggangnya hubungan anak dan orang tua, ya kalau bisa tetap harus menghormati, menghargai apapun itu, meskipun dalam hal perbedaan lah atau apapun, ya kita tetap harus menghormati karena kita ada ya karena beliau berdua dan mbah-mbahnya kita dan seterusnya sampai ke atas. Makanya kalau habis sholat itu kan ada wiridan mendoakan, dan itu kan sebenarnya mendoakan orang-orang terdahulu kita yang menjadikan kita sekarang itu ada di sini, bisa menikmati udara, bisa menikmati belajar, makan dan seterusnya. Gitu. Jadi jangan dilupakan lah ya, meskipun ini kehidupan kita, tapi mesti ada orang-orang terdahulu sebelum kita. Begitu. Biasanya kan kalau usia-usia kuliah ya, kuliah S1 apalagi mau lulus di semester 7, 8 atau ya dan seterusnya ya, biasanya itu kayak semacam menemukan jati diri, mesti punya banyak problem dengan orang tuanya ya biasanya. Gak cocok inilah itulah dan semuanya ya. Nah, bagaimana kita di sini meskipun ya itu wajar dan memang harus ada, kalau nurut terus ya gimana juga ya maksudnya kalau nurut terus semuanya itu bukan berarti baik juga. Kalau misalnya nurut terus, kalau misalnya nurut semuanya itu kan berarti kita nggak bisa mengutarakan pendapat ya, itu nggak baik juga. Tapi kalau bukan apa ya misalnya berontak gitu ya, atau nggak cocok terus, itu juga nggak baik ya. Kita harus bisa menghadapi keduanya. Bagaimana sikap kita ketika kita berbeda pendapat, berbeda keinginan atau yang lain, dan sikap kita bagaimana kalau kita setuju. Ya kita harus bisa ya, itu belajar sih, nggak bisa langsung baik dan mulus gitu, nggak bisa ya, semuanya perlu berproses. Apalagi problematika, kalau saya lihat beberapa ya bukan teman ya, misalnya kayak beberapa teman saya yang masih S1 yang masih belum lulus, itu biasanya problem terbesar adalah dengan orang tua biasanya. Ya biasanya kayak gitu, kayak
punya keinginan sendiri. Karena kalau masih SMP, SMA gitu kan ya masih mau sekolah di sini misalnya gitu, ya sudah nurut aja gitu kan, karena keinginannya situ. Tapi kalau sudah kuliah dan di usia-usia semester udah mau akhir, biasanya kan sampean punya keinginan sendiri gitu, kadang yang berbeda. Nah itu yang perlu belajar untuk bagaimana menyikapinya, ya nggak bisa langsung, tapi bagaimana kita menyikapi itu hal yang perlu kita asah dan kita olah gitu, supaya hubungan tetap baik, keinginan dan mimpi sampean juga berjalan. Jadi dua-duanya berjalan gitu. Tapi ya nggak bisa dua-duanya berjalan dengan mulus, mesti ada satu yang harus berkorban, harus mengerti dan seterusnya gitu ya. Jadi lanjut. Waktu lifa lan den persulayaaken. Waktu lifa lan den persulayaaken hal opo al-qadimu utawi qadim wal azaliyu lan azali. Bimakna wahidin kelawan makna siji. Bimakna wahidin kelawan makna siji. Au mukhtalifani utawa beda karune. Au mukhtalifani utawa beda karune. Bikaulihi kelawan pendapate musannif. Bikaulihi kelawan pendapate paman ya. Paman mongko utawi sapane wong. Paman mongko utawi sapane wong. Kala ngucap sapa man bil awali kelawan pendapat kang pertama. Arrofa ngelanggeri sopoman. Arrofa ngelanggeri sopoman. Huma ing qadim wal azali. Huma ing qadim wal azali. Bikaulihi kelawan pendapate musannif. Ma ing perkara la awwala ora ono awal iku maujud. La awwala ora ono awal iku maujud. Lahu kedue Allah. Au yufassiru utawa nafsiri. Au yufassiru utawa nafsiri. Ma ing perkara. Bisyai'in kelawan suwiji-wiji. Bisyai'in kelawan suwiji-wiji. Ai tegese al-qadimi qadim wal azali lan azali. Asyai'u utawi suwiji-wiji. Asyai'u utawi suwiji-wiji alladzi la awwala kang ora ono awal iku maujud. Alladzi la awwala kang ora ono awal iku maujud. Lahu kedue alladzi. Lahu kedue alladzi. Fayashmalu mongko meliputi opo alladzi. Fayashmalu mongko meliputi opo alladzi. Zatallahi ing zati Allah. Zatallahi ing zati Allah. Wa jami'a sifatihi lan sekabehane
piro-piro sifate Allah wa jami'a sifatihi lan sakabehane piro-piro sifate Allah. Oke, kita lanjutkan mengenai kitab ya, sifat kitab. Waktu lifa hal al-qadim wal azali bimakna wahidin au mukhtalifan. Jadi ada perbedaan pendapat mengenai qadim dan azali. Jadi kayak ada kata lain yang mirip dengan kitab itu atau qadim itu ya, ada kata lain yang mirip yaitu kata azali. Qadim kan artinya terdahulu, azali juga sama zaman dahulu kala, ya kan? Nah, dua kata ini adalah dua kata yang hampir mirip maknanya. Kemudian karena ada dua kata yang hampir mirip maknanya ini, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama bimakna wahidin, qadim dan azali adalah sama, satu arti. Makna wahidin, maknanya sama. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mukhtalifani, berbeda qadim sama azali itu gitu ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya qadim dan azali adalah dua kata yang sama maknanya, sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya qadim dan azali adalah dua kata yang maknanya berbeda gitu. Famaqala bil awal, orang yang berpendapat dengan pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya qadim dan azali itu sama ya, yang mengatakan bahwasanya kedua maknanya itu sama, bermakna famaqala bil awal berarti yang pertama ya, yang makna wahidin, arrafa huma biqaulihi ma la awwala lahu, menyatakan bahwasanya atau memberi pengertian bahwasanya qadim dan azali itu maknanya adalah mala awalalahu, bahwasanya sesuatu yang tidak memiliki awal, tidak ada permulaan itu. Jadi ulama atau musonif ya di sini yang berpendapat dengan pendapat yang pertama, oh qadim sama azali itu sama, maknanya adalah la awalalahu, tidak ada permulaan bagi sesuatu. Qadim yang begitu, azali yang begitu, gitu, sama. Terus kemudian au yufassiru ma bi syai'in ayil qadim wal azali asyai'u alladzi la awwala lahu, atau menafsirkan bahwasannya sesuatu itu tadi qadim dan azali itu ya, maksudnya adalah sesuatu yang tidak ada awalnya atau tidak ada permulaannya, fayashmalu dzatallahi wa jami'a sifatihi, sehingga apa yang tidak ada awalnya itu apa gitu kan ya. Yang pendapat pertama yang menyatakan bahwasanya qadim dan azali itu sama, itu adalah sesuatu yang tidak memiliki permulaan. Nah, apa sesuatu yang tidak memiliki permulaan itu? Di situ meliputi dzatallahi wa jami'a sifatihi, yaitu zatnya Allah dan seluruh sifat-sifat Allah. Itu yang disebut dengan azali dan juga qadim. Itu menurut pendapat yang pertama, yang mengatakan bahwa sama, qadim sama azali itu sama, sesuatu yang tidak memiliki permulaan. Apa yang tidak memiliki permulaan? Yaitu zatnya Allah dan juga sifat-sifatnya Allah. Itu menurut pendapat yang pertama ya. Begitu. Emang sih kalau membahas tauhid itu jarang sekali, sebenarnya di banyak bidang, banyak topik gitu ya, di dalam mempelajari apapun sebenarnya itu kita tidak diberikan doktrin, oh kamu harus ini saklek gitu, enggak. Mesti kita diberikan pilihan-pilihan. Kalau orang yang biasanya punya banyak referensi, ilmunya banyak gitu ya, kalau ditanya suatu hal, bagaimana misalnya ya, bagaimana hukumnya misalnya apa ya, TikTok gitu ya, lagi hits sekarang, apa bagaimana hukumnya kita main TikTok misalnya gitu. Nah, kalau orang yang ditanya itu adalah orang yang berilmu, punya banyak referensi, yang biasanya tidak akan langsung menjawab, oh hukumnya misalnya mubah gitu ya, tidak akan langsung gitu, tapi dia akan memberikan opsi-opsi atau pilihan-pilihan pendapat. Oh menurut A itu ini, menurut B ini, menurut C ini. Nah, kita diberikan pilihan untuk memilih sendiri
yang mana yang cocok dan sesuai bagi kita untuk dikerjakan atau dipilih. Jadi bukan berarti orang yang menjawab banyak itu bulat artinya, ya kecuali memang bulat ya, bulat. Tapi kalau orang yang memberikan opsi jawaban lebih dari satu itu berarti dia memang punya banyak referensi dan memang pengetahuannya dalam. Tapi kalau cuma satu saklek, nah itu kan lebih ke memaksa, oh kamu begini saja gitu. Tapi kalau orang yang memberikan pendapat menurut A, ulama A seperti ini, menurut ulama B begini, ulama C begini, nah yang sesuai dan menurut kamu paling bagus, paling bisa diterapkan yang mana, ya silahkan. Karena kan hukum atau yang lain itu tidak hanya saklek begitu, dia bukan bergulat ya, menyesuaikan dengan keadaan di mana kita tinggal, menyesuaikan dengan budaya kita seperti apa dan seterusnya. Jadi biasanya itu dikasih banyak opsi ya, nanti kita menyesuaikan dengan yang mana yang cocok dengan keadaan dan situasi saat ini. Jadi tidak harus saklek begitu. Nah, tidak hanya dalam term seperti itu, dalam tauhid juga sama. Misalnya ini ada dua kata yang mirip, sama nggak sih qadim dengan azali? Oh ternyata ada dua pendapat. Bukan berarti pendapat yang satu menyalahkan yang lain ini menyalahkan yang satunya, tidak. Itu hanya memberikan opsi kepada kita supaya kita lebih dalam gitu ya. Oh ada yang begini, oh ada yang begitu. Lanjutkan. Waman utawi sapanenun kala ucap sopoman bisani kelawan pendapat kang nomor loro, bisani kelawan pendapat kang nomor loro. Arrofa mongko nglanggeri sopoman, arrofa nglanggeri itu memberikan pengertian. Arrofa mongko nglanggeri sopoman al-qadima ing qadim, al-qadima ing qadim bikaulihi kelawan pendapate musannif, bikaulihi kelawan pendapate musannif maujudun wujud atau maujud ya, maujudun maujud la awwala kang ora ono awal iku maujud lahu kedue Allah wa arrafa lan langgeri sapa man wa arrafa lan langgeri sapa man al-azaliyya ing azali, al-azaliyya ing azali bima kelawan perkara la awala kang ora ono awal iku maujud lahu kedue Allah, lahu kedue Allah a'ammu kang luweh umum, a'ammu kang luweh umum min aliyakuna sakti nimbang saking yento ono opoma, min aliyakuna sakti nimbang saking yento ono opoma iku maujud dan maujud au ghairu maujudin utawa ora maujud, au ghairu maujudin utawa ora maujud. Fahuwa mongko utawi azali, fahuwa mongko utawi azali iku a'ammu luwih umum, iku a'ammu luwih umum minal qadimi saking qadim,
minal qadimi saking qadim. Oke, nah ini pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua. Kalau menurut pendapat yang kedua, tadi kan sudah disebutkan, pendapat yang pertama menyatakan qadim sama azali sama maknanya. Pendapat yang kedua menyatakan qadim dan azali berbeda. Nah, di sini wa man qala bitsani, orang yang berpendapat yang kedua yang menyatakan berbeda, arrafal qadima biqaulihi mawjudun la awwala lahu. Kalau yang tadi sebelumnya yang menyatakan sama, qadim sama azali itu ma awwala lahu. Depannya ma, sesuatu, jadi keduanya dimaknai sama. Nah, kalau yang pendapat kedua, qadim itu adalah mawjudun la awwala lahu. Mawjudun bukan ma. Jadi sesuatunya kalau qadim itu harus wujud, harus ada, tapi tidak ada permulaannya. Mawjudun la awwala lahu. Jadi harus mawjud, harus ada sesuatu. Kemudian itu kalau qadim. Wa arafal azali, sedangkan kalau azali itu adalah mala awwala lahu a'amu ayyakuna mawjudan aw ghairu mawjudin. Sesuatu yang tidak ada permulaannya tapi lebih umum. A'amu itu adalah kata kuncinya, ya, lebih umum. Lebih umumnya di mana? Min ayyakuna mawjudan aw ghairu mawjudin. Lebih umumnya adalah baik dia mawjud maupun tidak mawjud, baik itu ada maupun tidak ada. Itu kalau azali. Kalau qadim, tadi kan menurut pendapat yang kedua, ya, kalau qadim itu dia harus ada dan tidak ada permulaannya, ya. Sedangkan kalau azali boleh ada, boleh nggak ada, tapi nggak ada permulaannya. Maksudnya gimana? Kalau zat sama sifatnya Allah jelas, ya, dua-duanya masuk qadim. Tapi kalau yang azali menurut pendapat yang kedua, itu sesuatunya itu bisa ada di zaman dahulu, tapi bisa juga nggak ada. Misalnya kita ada di dunia ini kan sudah ditentukan sejak zaman azali. Tapi apakah dulu itu kita ada, kita mawjud? Ya nggak ada, ya kan? Nah, makanya azali itu disebut lebih umum karena dia meliputi sesuatu yang ada maupun tidak ada. Kita kan dulu nggak ada, tapi sudah ditentukan untuk ada di sekarang, ya. Maka di situ azali, term azali atau kalimat azali ini dia itu sifatnya lebih umum daripada qadim. Bahwa a'amu minal qadim. Azali itu lebih umum daripada qadim. Kalau qadim hanya untuk yang ada saja, hanya untuk yang ada tanpa permulaan. Tapi kalau azali untuk yang ada dan tidak ada tanpa permulaan. Zaman dulu, gitu. Itu ya beda, ya. Beda antara qadim dan azali. Itu menurut pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang pertama tadi, ya sama saja. Qadim sama azali itu pokoknya sesuatu yang tidak ada permulaannya, namanya yang qadim ya azali. Tapi kalau yang pendapat kedua, kalau qadim itu harus ada tanpa permulaan, kalau azali boleh ada, boleh nggak ada tanpa permulaan. Gitu. Bisa dipahami, ya. Lanjut. Faya ditami ani mongko ngumpul apa pendapat loro. Faya ditami ani mongko ngumpul apa pendapat loro. Fi dzatihi ta'ala ing dalem dzati Allah Ta'ala. Wa sifatihi lan pira-pira sifati Allah Ta'ala. Al-wujudiyati kang wujud. Al-wujudiyati kang wujud. Fayuqalu mongko den ucapaken lidzatihi ta'ala kedue dzati Allah Ta'ala apa azaliyatun azali. Apa azaliyatun azali.
Walikudratihi lan kedue kudrati Allah. Walikudratihi ta'ala lan kedue kudrati Allah ta'ala. Apa azaliyatun azali. Wayan faridu mongko bedani. Wayan faridu mongko bedani apa al azali yu azali fil ahwali ing dalem pira-pira tingkah fil ahwali ing dalem pira-pira tingkah kakaunillahi ta'ala kaya onone Allah ta'ala iku qadiran kuwasa alal qauli ing atase pengucap biha kelawan ahwal fa inna kaumillahi ta'ala mongko sak temene onone Allah ta'ala iku qadiran kuwasa yukalu dan ucapaken lahu kedue qadiron apa azaliyun azali ala hadzal qauli ing atase ikilah pendapat wala yuqalu lan ora den ucapaken lahu kedue qadiron apa qadimun lima krana perkara arafta kang weruh sira annal qadima ing sak temene qadim iku la buddha ora kena ora fihi ing dalem qadim minal wujudi saking wujud wal kaunu utawi ono iku qadiran kuwasa iku lam yartaki ora munggah apa qadiron ila darajatil wujudi maring derajat wujud li annahu krana sak temene qadiron iku hal atau keadaan Ini masih melanjutkan pendapat yang kedua tadi yang menyatakan bahwasanya azali dan qadim itu berbeda. Fayajtami'ani fi dzatihi ta'ala wa sifatihi al-wujudiyyati. Yang sama itu adalah pengertian qadim. Di pendapat pertama kan la awala lahu. Pengertian qadim di yang kedua juga mawjudun la awala lahu. Berarti menurut pendapat pertama dan kedua yang termasuk ke dalam qadim atau sifat qidam itu adalah zatnya Allah dan sifatnya Allah. Itu baik menurut pendapat yang pertama maupun kedua, dua-duanya masuk, ya kan?
ya, zatnya Allah dan juga sifat-sifatnya Allah yang wujud, al-wujudiyati. Fayuqalu lidzatihi ta'ala, dua-duanya masuk. Kemudian zatnya Allah Ta'ala itu juga azali. Karena kan kalau azali itu lebih umum ya, umum. Kalau azali itu umum, dia masuk, qadim yang masuk, azali yang masuk. Karena zatnya. Selanjutnya wali qudratihi ta'ala azaliyatun. Begitu juga dengan sifat kudratnya Allah Ta'ala, dia juga azali. Di azali masuk, di qadim ya masuk. Zatnya Allah, terus kemudian kuasanya Allah. Jadi dari dulu qadim itu dari lama ya. Jadi zatnya Allah maupun sifatnya termasuk kudrat ini itu termasuk azali dan juga qadim, ya kan? Selanjutnya wayan faridu, tapi ada yang berbeda ya. Wayan faridu al azaliyu fil ahwali. Kaqaulillahi ta'ala qadirun. Sifat wajib bagi Allah itu kan ada qauluhu qadirun, qauluhu sami'an. Nah, ini menjelaskan tentang itu. Nah, itu berbeda ya menurut pendapat ini. Wayan faridu al azaliyu fil ahwali kaqaulillahi ta'ala qadirun. Nah, kalau menurut pendapat ini, keadaan atau bahwasanya Allah itu berkuasa, kuasa itu alal qauli biha fa inna qaunillahi ta'ala qadirun yuqalu lahu azaliyun. Jadi di sini disebutkan bahwasanya keadaan Allah berkuasa itu azali. Kalau sifatnya kudrat, ya sifatnya kudrat itu masuk azali juga. Nah, kalau qaunillahi ta'ala qadirun atau qauluhu ta'ala qadirun itu masuk di azali, tapi nanti tidak termasuk qadim. Karena kenapa aku tidak masuk qadim? Gini, kalau qadirun berkuasa itu kan berarti sudah menciptakan atau membuat sesuatu. Berarti itu kan bukan ya dahulu, tapi lebih dahulu wujudnya kan ya. Ada dulu baru kemudian diberikan atau disebut sifat qauluhu qadirun itu kalau sudah misalnya menciptakan alam semesta, menciptakan manusia baru qadirun. Sehingga qauluhu qadirun itu tidak masuk di sifat, tidak masuk azali, tapi tidak masuk di qadim, tapi masuk di azali, ya. Karena dia tadi kalau masuk di azali itu kan bisa wujud, bisa tidak wujud, ya kan? Qauluhu qadirun pada saat wujudnya Allah itu kan belum ada, ya kan? Karena belum menciptakan misalnya bumi, alam semesta, manusia dan semuanya belum tercipta, sehingga dia tidak qadim. Karena qauluhu qadirunnya belum ada, ya kan? Belum ada sifat itu. Ada sifat itu kalau sudah misalnya menciptakan alam semesta, menciptakan manusia dan seterusnya. Sehingga qauluhu qadirun itu masuk di azali, tapi tidak masuk di qadim. Karena ghairu maujudin tadi, karena dia belum wujud pada saat dahulu kala itu belum wujud qauluhu qadirunnya. Nah, di sini wala yaqulu lahu qadimun. Sifat yang qauluhu qadirun, qauluhu sami'an dan yang lain dan seterusnya itu dia itu tidak termasuk qadim tapi termasuk azali. Karena belum ada, yang belum tercipta, dia dulunya enggak ada. Lima arafta anal qadima lagu dafihi minal wujudi. Karena yang termasuk qadim itu harus ada wujudnya. Sedangkan dulu belum ada wujudnya. Wal kaunu qadiran lam yartaqi ila darajatil wujudi li annahu halun. Karena kaum qadiran itu tidak bisa naik ke derajat wujud, tidak bisa wujud ya, li annahu halun, karena dia adalah suatu keadaan. Keadaan itu berarti kalau sudah diciptakan yang baru dia kaum qadiran. Kalau belum, ya belum, karena dia termasuk hal gitu ya. Jadi sifat Allah yang qauluhu qadirun, qauluhu sami'an, qauluhu aliman itu semuanya termasuk ke dalam azali tapi tidak termasuk qadim. Yang termasuk qadim adalah wujudnya Allah, zatnya Allah, sifat-sifatnya yang seperti qudrat, iradat itu masuk qadim. Tapi kalau yang qauluhu qadirun, qauluhu sami'an, qauluhu aliman itu nanti masuknya adalah di azali secara umum, lebih umum, tidak masuk ke dalam qadim. Bisa dipahami ya?
Ya, itu saja. Wa dalilu ala qidamihi ta'ala wallahu a'lam bishawab. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.